Izin mulai ya, Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Iskandar Hakim, saya sendiri Selinia Melinda, Septia Wafa Hairiah, dan Siti Nurmaya. Kami ingin menjelaskan materi tentang physical examination atau pemeriksaan fisik. Selanjutnya, latar belakang. Pelayanan kefarmasian merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan dan merupakan wujud pelaksanaan praktik kefarmasian berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Saat ini paradigma pelayanan kefarmasian telah meluas dari pelayanan berorientasi pada obat atau drug oriented menjadi pelayanan berorientasi pada pasien atau patient oriented dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien melalui pencapaian luaran klinik yang optimal. Selanjutnya, pada penilaian luaran klinik pasien diperlukan berbagai indikator yang meliputi respon klinik pasien, pemeriksaan fisik, data laboratorium, dan diagnostik. Pernyataan American Pharmacists Association tahun 2008 yang mendukung peran apoteker dalam keselamatan pasien. Antara lain, perlunya apoteker mempunyai akses data klinik pasien. Pemeriksaan laboratorium rutin dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berguna bagi dokter dan apoteker dalam pengambilan keputusan klinik. Untuk mengambil keputusan klinik pada proses terapi, mulai dari pemilihan obat, penggunaan obat, hingga pemantauan efektivitas dan keamanan, apoteker memerlukan hasil pemeriksaan laboratorium. Hasil pemeriksaan tersebut dibutuhkan sebagai pertimbangan penggunaan obat, penentuan dosis, hingga pemantauan keamanan obat. Sebagai contoh, pada pertimbangan penggunaan dan penentuan dosis aminoglikosida yang bersifat nefrotoksik, diperlukan data kadar aminoglikosida dalam darah dan serum kreatinin yang menggambarkan fungsi ginjal. Selanjutnya, pada keadaan jika data tidak tersedia atau belum direncanakan, maka apoteker dapat mengusulkan pemeriksaan laboratorium terkait penggunaan obat. Oleh karena itu, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam interpretasi data laboratorium, khususnya yang terkait penggunaan obat, yaitu pemahaman nilai normal dan implikasi perubahannya. Sebagai contoh, penggunaan obat acetaminophen, diazepam, rifampicin, dan antidiabetik oral chloramphenicol dapat menyebabkan penurunan leukosit atau yang disebut dengan leukopenia. Selanjutnya, penggunaan data laboratorium dalam praktik klinik. Dalam melaksanakan praktek klinik, apoteker perlu memiliki pengetahuan tentang uji laboratorium dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menilai kesesuaian terapi obat, monitoring efek terapeutik, monitoring reaksi obat yang tidak diinginkan atau FAKD, menilai toksisitas obat, monitoring kepatuhan pasien dalam minum obat. Hasil uji laboratorium dapat digunakan untuk beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menilai ketepatan terapi obat. Dalam melakukan penilaian ketepatan terapi obat, seorang apoteker seharusnya mempertanyakan hal-hal berikut. Apakah obat yang digunakan sesuai dengan indikasi? Apakah obat yang diresepkan merupakan drug of choice? Apakah pasien memiliki kontraindikasi terhadap obat yang digunakan? Apakah pasien dalam kondisi tersebut memerlukan penyesuaian dosis? Apakah pasien memiliki resiko terhadap reaksi obat yang tidak diinginkan terhadap obat yang diberikan? Apakah pemberian obat memiliki risiko terjadinya interaksi obat dan apakah jenis pemeriksaan yang dilakukan untuk memonitor efektivitas dan ROTD terapi obat. Lanjutannya, penilaian efektivitas terapi. Dalam menetapkan uji mana yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas terapeutik, seorang apoteker dapat mempertanyakan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat efek terapeutik yang dapat diukur secara langsung
Misalnya pemberian kalium dapat dimonitor melalui pengukuran kadar kalium serum. Kemudian, apakah terdapat respon yang dapat diukur secara langsung walaupun hal itu bukan merupakan endpoint. Misalnya, perpanjangan waktu INR digunakan sebagai indikator kemampuan warfarin untuk menurunkan risiko kejadian tromboemboli. Perubahan kadar lipid serum digunakan sebagai indikator kemampuan statin untuk mengurangi risiko kejadian kardiovaskuler dan cerebrovaskuler. Apakah jumlah obat di dalam tubuh memadai, yaitu terdapat dalam rentang terapi di atas batas kadar efektif minimal dan di bawah batas kadar toksik. Kemudian peran apoteker klinis di rumah sakit. Terlibat langsung di ruang perawatan di rumah sakit di Bangsal sebagai bukti adanya farmasi klinik, yaitu salah satunya didapatkan farmasis di ruang rawat atau di tempat tidur pasien, sehingga ada keterlibatan langsung farmasi dalam pemberian terapi dan pemantauan penggunaan obat pasien, serta memantau perkembangan kesehatan pasien. Kemudian yang kedua, kunjungan yang dilakukan oleh farmasi seperti kunjungan mandiri pada pasien ginjal, hati, dan penggunaan obat dengan indeks terapi sempit, penanganan sitostatika, contoh kasus yang pernah terjadi pemberian clopidogrel untuk pasien stroke dengan 4 dosis. Ternyata menurut jurnal yang terbaru belum terbukti. Seperti halnya pemberian angkak untuk menaikkan trombosit pasien DHF, pemberian simvastatin pada pasien kolesterol selama 1 minggu, ternyata kolesterolnya malah semakin meningkat. Selanjutnya, kemudian ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik definisinya adalah metode pengumpulan data yang sistematik dengan memadai, memakai indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan rasa untuk mendeteksi masalah kesehatan pada pasien. Untuk pemeriksaan fisik, biasanya menggunakan teknik inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Pemeriksaan fisik dalam keperawatan digunakan Pemeriksaan fisik dalam keperawatan digunakan untuk mendapatkan data objektif dari riwayat keperawatan pasien. Pemeriksaan fisik sebaiknya dilakukan bersamaan dengan wawancara. Fokus pengkajian fisik keperawatan adalah pada kemampuan fungsional pasien. Misalnya, ketika pasien mengalami gangguan sistem muskuloskeletal, maka perawat mengkaji apakah gangguan tersebut mempengaruhi pasien dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari atau tidak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Nurmaya. Selanjutnya, teknik pemeriksaan fisik. Adapun teknik-teknik pemeriksaan fisik yang digunakan adalah yang pertama, inspeksi, merupakan metode pemeriksaan pasien dengan melihat langsung seluruh tubuh pasien atau hanya bagian tertentu yang diperlukan. Metode ini berupaya melihat kondisi klien dengan menggunakan sensi of sight, baik melalui mata telanjang atau alat bantu penerang atau lampu. Inspeksi adalah kegiatan aktif, proses ketika perawat harus mengetahui apa yang dilihatnya dan di mana lokasinya. Metode inspeksi ini digunakan untuk mengkaji warna kulit, bentuk, posisi, ukuran, dan lainnya dari tubuh pasien. Selanjutnya, palpasi merupakan metode pemeriksaan pasien dengan menggunakan sensi of touch. Palpasi adalah suatu tindakan pemeriksaan yang dilakukan dengan perabaan dan penekanan bagian tubuh dengan menggunakan jari atau tangan. Tangan dan jari-jari adalah instrumen yang sensitif digunakan untuk mengumpulkan data. Misalnya, metode palpasi ini dapat digunakan untuk mendeteksi suhu tubuh atau temperatur, adanya getaran, pergerakan, bentuk, konsistensi, dan ukuran. Selanjutnya, perkusi. Perkusi
Perkusi merupakan suatu tindakan pemeriksaan dengan mendengarkan bunyi, getaran, atau gelombang suara yang dihantarkan ke permukaan tubuh dari bagian tubuh yang diperiksa. Pemeriksaan dilakukan dengan ketokan jari atau tangan pada permukaan tubuh. Perjalanan getaran atau gelombang suatu tergantung oleh kepadatan media yang dilalui. Derajat bunyi disebut dengan resonansi. Karakter bunyi yang dihasilkan dapat menentukan lokasi, ukuran, bentuk, dan kepadatan struktur di bawah kulit. Sifat gelombang suara yaitu semakin banyak jaringan, semakin lemah hantarannya, dan udara atau gas paling resonan. Selanjutnya, okultasi. Okultasi merupakan tindakan mendengarkan bunyi yang ditimbulkan oleh bermacam-macam organ dan jaringan tubuh. Okultasi adalah pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan cara mendengarkan suatu yang dihasilkan oleh tubuh, biasanya menggunakan alat yang disebut dengan stetoskop. Hal-hal yang didengarkan adalah bunyi jantung, suara napas, dan bising usus. Sistem saraf. Pemeriksaan fungsi cerebral. Yang pertama, fungsi kognitif yang lebih tinggi tidak diperiksa kalau pasien dapat menceritakan riwayat penyakit yang diderita dengan tepat dan logis. Hal ini untuk mengenali demensia, depresi, dan gangguan kognitif. Yang kedua, pemeriksaan daya ingat dan fungsi bahasa. Yang ketiga, fungsi motorik yang diatur oleh nervi cranialis ditunjukkan pada pengaturan fungsi organ-organ khusus, yaitu vokalisasi, mastikasi, gerakan menelan makanan, dan kontrol refleks pernapasan dan visceral. Yang keempat, fungsi sensorik. Pemeriksaan sensasi atau sentuhan ringan dengan menggunakan kapas dan dengan tusukan jarum atau garpu tala. Selanjutnya, pemeriksaan nervus olfaktorius. Prosedur pemeriksaan nervus olfaktorius yang pertama memberitahukan kepada penderita bahwa daya penciumannya akan diperiksa. Yang kedua, melakukan pemeriksaan untuk memastikan tidak ada sumbatan atau kelainan pada rongga hidung. Yang ketiga, meminta penderita untuk menutup salah satu lubang hidung. Yang keempat, meminta penderita untuk mencium bau-bauan tertentu, misalnya ekstrak kopi, ekstrak jeruk, vanili, atau tembakau, melalui lubang hidung yang terbuka. Yang kelima, meminta penderita menyebutkan jenis bau yang diciumnya. Dan yang terakhir, pemeriksaan yang sama dilakukan juga untuk lubang hidung kontralateral. Selanjutnya, pemeriksaan ketajaman penglihatan. Yang pertama, pemeriksaan lapangan penglihatan dengan metode konfrontasi. Yang kedua, pemeriksaan gerakan ekstraokuler. Kepala posisi tegak dan pasien diminta mengikuti berkas cahaya tersebut. Pemeriksa memperhatikan gerakan konjugat mata. Dan yang ketiga, pemeriksaan respon kornea dan refleks pupil mata. Selanjutnya, pemeriksaan daya penglihatan atau visus. Prosedur pemeriksaan daya penglihatan atau visus yang pertama memberitahukan kepada penderita bahwa akan diperiksa daya penglihatannya. Yang kedua, memastikan bahwa penderita tidak mempunyai kelainan pada mata, misalnya katarak, jaringan parut, atau kekeruhan pada kornea, peradangan pada mata atau iritis, uveitis, glaukoma, corpus alienum. Pemeriksaan berada pada jarak 1-6 meter dari penderita.
Meminta penderita untuk menutup mata sebelah kiri untuk memeriksa mata sebelah kanan. Meminta penderita untuk menyebutkan jumlah jari pemeriksa yang diperlihatkan kepadanya. Jika penderita tidak dapat menyebutkan jumlah jari dengan benar, maka pemeriksa menggunakan lambaian tangan dan meminta penderita menentukan arah gerakan tangan pemeriksa. Jika penderita tidak dapat menentukan arah lambaian tangan, maka pemeriksa menggunakan cahaya lampu senter dan meminta penderita untuk menunjuk asal cahaya yang disorotkan ke arahnya. Menentukan visus penderita. Melakukan prosedur yang sama untuk mata sebelah kiri. Selanjutnya, pemeriksaan refleks. Refleks berikut ini yang paling bermanfaat untuk diperiksa. Yang pertama, bicep, tricep, patella, Achilles, Babinski, Hoffman. Selanjutnya, pemeriksaan kardiovaskular. Fisik diagnostik jantung dan aorta. Pemeriksaan jantung yang efektif memerlukan korelasi penemuan jantung dengan informasi yang diperoleh dari yang pertama tanda-tanda vital, yang kedua fundus optik, yang ketiga pena-pena leher, yang keempat denyut perifer, yang kelima paru-paru, keenam hati, ketujuh limpa, kedelapan kulit, dan kesembilan, ekstremitas. Kemudian interpretasikanlah penemuan-penemuan secara fisiologis. Selanjutnya dilanjutkan oleh Iskandar Hakim. Jadi selanjutnya ada inspeksi jantung. Inspeksi jantung berarti mencari tanda-tanda yang mengungkapkan keadaan jantung pada permukaan dada dengan cara melihat atau mengamati. Tanda-tandanya sebagai berikut. Yang pertama, bentuk perikardium. Yang kedua, denyut pada aspek jantung, denyut nadi pada dada. Yang keempat, denyut pena. Next, Kak. Selanjutnya, palpasi jantung. Denyutan, getaran, dan tarikan dapat diteliti dengan jalan palpasi, baik ringan maupun berat. Urutan palpasi dalam rangka pemeriksaan jantung adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan ictus cordis. Hal yang dinilai adalah teraba tidaknya ictus dan apabila teraba dinilai kuat angkat atau tidak. Kadang-kadang kita tidak dapat melihat, tetapi dapat meraba ictus. Yang kedua, pemeriksaan getaran atau trill. Adanya getaran seringkali menunjukkan adanya kelainan kutub bawaan atau penyakit jantung kongenital. Yang ketiga, pemeriksaan gerakan trakea. Selanjutnya ada perkusi jantung. Kita melakukan perkusi untuk menetapkan batas-batas jantung. Yang pertama, kita melakukan perkusi dari arah lateral ke medial. Perubahan antara bunyi sonor dari paru-paru ke redup relatif kita tetapkan sebagai batas jantung kiri. Dengan cara tersebut, kita akan dapatkan tempat siklus, yaitu normal pada ruang interkostal V kiri agar ke medial dari linea midclavicularis sinistra dan agak di atas batas paruh hepar. Ini merupakan batas kiri bawah dari jantung. Yang kedua, batas kanan jantung. Perkusi juga dilakukan dari arah lateral ke medial. Di sini agak sulit menentukan batas jantung karena letaknya agak jauh dari dinding dan depan toraks. Batas bawah kanan jantung adalah di sekitar ruang interkostal kanan di len parastemalis kanan. Sedangkan batas atasnya di ruang interkostal 2 karena linea parasternalis kanan. Next, Kak. Yang selanjutnya, auskultasi jantung. Pada auskultasi akan diperhatikan dua hal, yaitu bunyi jantung 1 dan 2. Bunyi jantung 1 terjadi karena getaran menutupnya katup atrioventricularis yang terjadi pada saat kontraksi isometris dari bilik pada permulaan sistol. Getaran yang terjadi tersebut akan diproyeksikan pada dinding toraks yang kita dengar sebagai bunyi jantung.
Yang kedua, bising jantung atau kardiak murmur. Bising jantung lebih lama daripada bunyi jantung. Pemeriksaan pembuluh darah perifer. Pada pemeriksaan pembuluh darah perifer, hal yang bisa dilakukan adalah palpasi dan antara 60 sampai 90. Biasanya 70 sampai 75 pada anak-anak dan wanita frekuensi sedikit lebih cepat. Demikian juga halnya pada waktu berdiri, sedang makan, mengeluarkan tenaga, atau waktu memiliki emosi. Yang kedua, irama nadi dibedakan menjadi reguler atau teratur dan irregular atau tidak teratur. Pada orang sehat, denyut nadi biasanya teratur, tetapi nadi yang tidak teratur belum tentu abnormal. Aritmia sinus adalah gangguan irama nadi di Kayaknya keluar ya, Pak, sinyalnya. Bentar. Saya lanjut ya. Yang kedua, irama nadi dibedakan menjadi reguler atau teratur dan irregular atau tidak teratur. Pada orang sehat, denyut nadi biasanya teratur, tetapi nadi yang tidak teratur belum tentu abnormal. Aritmia sinus adalah gangguan irama nadi di mana frekuensi nadi menjadi cepat pada waktu inspirasi dan melambat pada waktu ekspirasi. Hal demikian adalah normal dan mudah dijumpai pada anak-anak. Next, Kak. Lalu ada 4 cara pemeriksaan fisik sistem pernafasan. Yang pertama ada inspeksi, yang kedua ada palpasi, yang ketiga ada perkusi, yang keempat ada auskultasi. Ini contoh gambar untuk inspeksi. Next, Kamai. Lalu ini untuk gambar seperti ini untuk yang palpasi. Lalu ini untuk cara untuk perkusi. Dan ini untuk auskultasi seperti ini contohnya. Tujuan dilakukan pemeriksaan fisik, yang pertama memaksimalkan efek terapi obat, yang kedua meminimalkan resiko atau efek samping terapi, yang ketiga meminimalkan biaya pengobatan, menghormati pilihan pasien. Yang keempat, mencegah dan mengurangi kejadian kesalahan-kesalahan klinik seperti alergi obat, pemakaian tidak benar, duplikasi dari obat atau polifarmasi. Yang kelima, ada mencegah efek aditif, yang keenam penjadwalan obat yang tidak benar, yang ketujuh interaksi obat dengan obat, reaksi obat yang merugikan atau ADR. Pemeriksaan fisik diagnostik yang umum dilakukan di farmasi. Yang pertama itu tekanan darah. Pemeriksaan tekanan darah diperlukan untuk mengetahui apakah tekanan darah seseorang memenuhi standar normal. Lalu yang kedua itu pemeriksaan suhu tubuh. Pemeriksaan suhu tubuh penting untuk mengetahui adanya gejala demam. Lalu yang ketiga itu pemeriksaan fisik nadi. Pemeriksaan nadi untuk mendeteksi gangguan kardiovaskular dan mengetahui denyut nadi seseorang. Pemeriksaan tanda vital. Pemeriksaan tanda vital itu termasuk pemeriksaan tekanan darah. Pemeriksaan tekanan darah dapat dilakukan beberapa langkah yang dilakukan pada pemeriksaan tekanan darah menggunakan sfigmomanometer air raksa. Tempat untuk mengukur tekanan darah seseorang adalah lengan atas atau pergelangan kaki.
Lalu yang kedua ada pemeriksaan suhu. Merupakan salah satu pemeriksaan yang digunakan untuk menilai kondisi metabolisme dalam tubuh, di mana tubuh menghasilkan panas secara kimiawi maupun metabolisme darah. Suhu dapat menjadi salah satu tanda infeksi atau peradangan, yakni demam di atas 37 derajat Celcius. Suhu yang tinggi juga dapat disebabkan oleh hipertermia. Suhu tubuh yang jatuh atau hipotermia juga dinilai untuk pemeriksaan yang tepat. Palpasi dengan punggung tangan dapat dilakukan, tapi untuk pemeriksaan yang akurat harus dengan menggunakan termometer. Lalu yang ketiga ada pemeriksaan nadi. Denyut nadi merupakan denyutan atau dorongan yang dirasakan dari proses pemompan jantung. Setiap kali bilik kiri jantung menegang untuk menyemprotkan darah ke aorta yang sudah penuh, maka dinding arteria dalam sistem peredaran darah mengembang atau mengembung untuk mengimbangi bertambahnya tekanan. Mengembangnya aorta menghasilkan gelombang di dinding aorta yang akan menimbulkan dorongan atau denyutan. Jumlah denyut nadi yang normal berdasarkan usia seseorang adalah bayi baru lahir, dia 110 sampai 180 kali per menit, untuk dewasa 60 sampai 100 kali per menit, dan untuk usia lanjut 60 sampai 70 kali per menit. Lalu yang keempat ada pemeriksaan pernafasan. Merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai frekuensi, irama, kedalaman, dan tipe atau pola pernafasan. Pernafasan adalah tanda vital yang paling mudah dikaji namun paling sering diukur secara sembarangan. Perawat tidak boleh menaksir pernafasan. Pengukuran yang akurat memerlukan observasi dan palpasi gerakan dinding dada. Berbagai jenis pemeriksaan fisik yang dilakukan di farmasi. Yang pertama itu ada pemeriksaan tekanan darah. Untuk hal pertama yang pasti dilakukan di dalam farmasi yaitu pelayanan pemeriksaan tekanan darah. Dan yang kedua itu pemeriksaan tinggi badan dan berat badan. Mengukur tinggi badan dan berat badan berguna untuk menentukan apakah nilai tersebut normal atau tidak. Lalu yang ketiga ada pemeriksaan kadar gula darah. Pemeriksaan kadar gula darah dilakukan dengan menggunakan alat glukometer. Apoteker akan memberikan saran cara menjaga kadar gula darah dalam kondisi normal. Teknik memeriksa tekanan darah dan gula darah. Teknik memeriksa tekanan darah, teknik ini dilakukan dengan cara memasang menset di lengan atas, kemudian melakukan pengukuran tekanan darah menggunakan alat sphygmomanometer. Lalu untuk teknik memeriksa gula darah, saat ini tersedia alat yang digunakan untuk memeriksa kadar gula dalam darah, contohnya alat pengukur gula darah atau glukometer. Pemeriksaan fisik farmasi klinik di rumah sakit. Konseling, visit, dan PIO merupakan pemberian nasihat atau saran terkait terapi, kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan apoteker secara mandiri atau bersama tim tenaga kesehatan untuk mengamati kondisi klinis pasien secara langsung dan mengkaji masalah terkait obat, memantau terapi obat dan reaksi obat yang tidak dikehendaki, meningkatkan terapi obat yang rasional, dan menyajikan informasi obat kepada dokter, pasien, serta profesional kesehatan lainnya. Asesmen SWOT apoteker di CPPT. CPPT merupakan bentuk dari integrasi pasien dalam bentuk rekam medis pasien. Jika data CPPT tidak lengkap dan akurat, akan mempengaruhi kualitas perawatan yang diberikan ke pasien, yang mana juga akan mempengaruhi hasil terapi saat pasien berobat. Next, Kamai. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, cukup lengkap ya materi yang disampaikan. Kita akan lanjut ke kelompok 2, tapi saya sedikit bahas tentang physical examination ini ya. Jadi kalau dalam physical examination ini kita nggak
kontradiktif dengan yang dilakukan oleh dokter sebenarnya. Jadi kalau pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter secara langsung, farmasis nggak lakukan lagi. Tetapi farmasis harus tahu teknis pelaksanaan pemeriksaan seperti apa. Termasuk tadi ada yang disebutkan ya, beberapa hasil objektif atau hasil-hasil laboratorium yang memang seorang farmasis harus tahu. Ketika WBC misalnya white blood cell-nya sekian, wah orang farmasi harus tahu nih infeksi apa enggak. Ketika gula darahnya plasma PPG ya, postprandial plasma glukos. Ini apa nih? Farmasi harus tahu. Jadi ketika melihat physical examination, tidak hanya melihat langsung secara pasiennya, tetapi juga bisa melihat dari medical record yang ada pada pasien tersebut. Kalau di rumah sakit, apalagi di bagian bangsal, itu farmasi ke sana punya akses. Mereka bisa melihat, mereka bisa membaca, mereka bisa bandingkan kira-kira dengan kondisi objektifnya pasien seperti ini, dengan kondisi klinis seperti ini, kira-kira obat-obatan sudah tepat apa belum. Itu juga physical examination yang dilakukan. Jadi pada saat visit tidak hanya sekedar melihat di atas kertas, tapi juga nanti menganalisa apa yang harus dilakukan, plus lagi lihat lagi kondisi pasiennya yang ada di ruangan tersebut. Tadi juga ada yang dilihat muskuloskeletalnya gimana. Tadi kan disebutkan gitu ya. Muskuloskeletalnya ternyata buat bangun aja tuh susah. Mau bergerak aja miring udah susah pasiennya. Kemudian obatnya apa yang diberikan? Jadi ada curiosity lah namanya ya. Ada rasa ingin tahu yang memang pengen tahu lebih dalam, dan mungkin tahapan-tahapan awal sama farmasis awalnya mungkin belajar di sana. Kira-kira dokter ini ngasih apa? Dokter ini ngasih apa? Setelah belajar, kemudian nanti juga bisa membandingkan terapi yang sebenarnya apa sih yang diberikan. Apakah terapi yang diberikan ini sudah sesuai dengan indikasi yang ada? Apakah sudah sesuai dengan dosis yang diharapkan? Apakah sudah sesuai dengan atau kelebihan? Jangan ada side effect yang akan timbul. Itu banyak tuh yang akan terjadi ya. Jadi farmasis pun juga harus tahu persis sebenarnya pemeriksaan-pemeriksaan secara klinis apa yang dilakukan ke pasien-pasien yang resepnya akan masuk ke depan mejanya. Kita ngomongin depan meja keluar resep. Nah, ini harus bisa melihat di balik itu behind the scene-nya seperti apa. Kalau di farmasi klinis seperti itu. Beda kalau di farmasi komunitas yang secara umum ya, hanya di apotik, mereka nggak pernah ada kontak dengan pasien, mereka hanya melihat secara fisik, resep, kemudian kadang yang nebus pun bukan pasiennya sendiri, keluarganya, dan diberikan obat. Hanya sebatas itu. Tapi kalau di bagian farmasi klinis, ini physical examination ini bagaimana untuk meningkatkan dari keberhasilan terapi dan menurunkan dari efek samping yang terjadi, atau menurunkan kegagalan terapi lah, atau menurunkan angka mobilitas, menurunkan angka mortalitas, dan meningkatkan efektivitas dari suatu terapi. Itu peran apoteker sangat penting di situ dalam physical examination ya. Jadi banyak pemeriksaan-pemeriksaan, tadi juga pemeriksaan jantung juga seperti apa, itu belajar juga tuh farmasi di situ. Pemeriksaan-pemeriksaan organ yang lain, alat-alat radioterapi, apa yang medical device, alat kesehatan yang menggunakan electricity ya, itu banyak sekarang ini yang digunakan. Itu prinsipnya harus tahu juga. Jangan hanya dokter dan perawat, dokter perawat, farmasis pun juga udah harus mengarah ke sana. Sehingga nanti pada saat ada peresepan, itu bisa memberikan masukan kepada dokter yang meresepkan obat tersebut. Oke, kita lanjut dulu ke kelompok yang kedua. Silakan. Terima kasih kelompok pertama ya. Sally dan teman-teman. Seperti apa dan lain-lain. Tadi ada Iskandar juga. Silakan. Bapak izin share screen. Ya, silakan dia. Izin satu Zoom ya, Pak. Ada dia, Bertiga ya. Ayu, Mutiara, berempat. Mutiara, Andini, Silvi ya, satu lagi. Tapi sama Kak Yulita. Oke. Kasih Bapak.
Izin mulai ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang interpretasi laboratorium. Di sini anggotanya terdiri dari Dia Ayu Primastuti, Mutiara Andini, Silvi Nuraini, dan Yulita. Berikut pendahuluannya, pemeriksaan laboratorium rutin ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berguna bagi dokter dan apoteker dalam pengambilan keputusan klinik. Untuk mengambil keputusan klinik, pada proses terapi mulai dari pemilihan obat, penggunaan obat, hingga pemantauan efektivitas dan keamanan. Apoteker memerlukan hasil pemeriksaan laboratorium. Hasil pemeriksaan tersebut akan dibutuhkan sebagai pertimbangan penggunaan obat, penentuan dosis, hingga pemantauan keamanan obat. Contohnya di sini pada pertimbangan penggunaan dan penentuan dosis aminoglikosida yang bersifat nefrotoksik diperlukan untuk data kadar aminoglikosida dalam darah dan serum kreatinin yang menggambarkan fungsi ginjal. Pada keadaan data tidak tersedia atau belum direncanakan, maka apoteker dapat mengusulkan pemeriksaan laboratorium terkait penggunaan obat. Oleh karena itu, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam interpretasi data laboratoriumnya, khususnya yang terkait penggunaan obat, yaitu pemahaman nilai normal dan implikasi perubahannya. Contoh penggunaan obatnya itu seperti obat acetaminophen, diazepam, rifampicin, antidiabetik oral, chloramphenicol dapat menyebabkan penurunan leukosit atau disebut juga dengan leukopenia. Di sini tujuannya itu yang pertama menilai kesesuaian terapi, contohnya indikasi obat, ketepatan pemilihan obat, kontraindikasi obat, penyesuaian dosis obat, dan resiko interaksi obat. Yang kedua, menilai efektivitas terapi. Contohnya itu ada efektivitas pemberian kalium yang diketahui melalui kadar kalium dalam darah, efektivitas warfarin diketahui melalui pemeriksaan INR, efektivitas halopurinol diketahui dari menurunnya kadar asam urat. Yang ketiga, mendeteksi dan mencegah reaksi obat yang tidak dihendaki. Contohnya penurunan dosis ciprofloxacin hingga 50% pada kondisi clearance kreatinin kurang dari 30 ml per menit. Lalu yang keempat ada menilai kepatuhan penggunaan obat. Contohnya kepatuhan pasien dalam menggunakan obat antidiabetik oral diketahui dari nilai HbA1c-nya. Kepatuhan penggunaan statin yang diketahui dari kadar kolesterol darah. Lalu yang terakhir itu mencegah interpretasi yang salah terhadap hasil pemeriksaan. Selanjutnya hasil uji laboratorium. Yang pertama itu menilai ketepatan terapi obat. Di sini data laboratorium dapat digunakan bersama dengan informasi status klinik pasien, riwayat pengobatan saat ini, dan riwayat alergi obat untuk menilai ketepatan terapi obat. Sebagai contohnya, bagi pasien dengan pneumonia, selain tekanan darah dan laju nafas, diperlukan pemeriksaan gas darah arteri dan kadar urea serum untuk menilai keparahan penyakit. Kondisi penyakit pneumonia yang parah itu ditandai dengan kadar urea darah lebih dari 7 mol per liter, memerlukan antibiotik intravena sehingga peresepan antibiotik intravena ini untuk kondisi tersebut yang sudah tepat. Untuk menyingkirkan kemungkinan kontraindikasinya, diperlukan pemeriksaan fungsi ginjal, karena pemeriksaan antibiotik ini golongan aminoglikosida yaitu bersifat nefrotoksik. Berikutnya penilaian efektivitas terapi.
Di sini untuk penilaiannya itu menetapkan uji yang mana dapat digunakan untuk menilai efektivitas terapeutik seorang apoteker yang dapat mempertanyakan beberapa hal. Yang pertama itu apakah terdapat efek terapeutik yang dapat diukur secara langsung. Di sini misalnya pemberian kalium dapat dimonitor melalui pengukuran kadar kalium serumnya. Lalu yang kedua ada apakah terdapat respon yang dapat diukur secara langsung walaupun hal itu bukan merupakan endpoint. Misalnya itu perpanjangan waktu INR digunakan sebagai indikator kemampuan warfarin untuk menurunkan resiko kejadian tromboemboli. Perubahan kadar lipid serum digunakan sebagai indikator kemampuan statin untuk mengurangi risiko kejadian kardiovaskuler dan cerebrovaskuler. Dan terakhir ini, apakah jumlah obat di dalam tubuh memadai, yaitu terdapat dalam rentang terapi di atas batas kadar efektif minimal dan di bawah batas kadar toksik. Kemudian yang selanjutnya mendeteksi dan mencegah ROTD. Dalam mendeteksi reaksi obat yang tidak diinginkan, seorang apoteker dapat menggunakan hasil uji laboratorium sebagai bukti terjadinya ROTD tersebut. Dalam mencegah ROTD, seorang apoteker dapat menggunakan hasil uji laboratorium, kemudian merekomendasikan penyesuaian dosis, serta monitoring efektivitas dan efek samping terapi. Kemudian menilai kepatuhan minum obat, kegagalan terapeutik, pasien yang mengalami penyakit kronik, sering merupakan akibat dari ketidakpatuhan terhadap terapi. Dapat menggunakan hasil uji laboratorium untuk menilai kepatuhan melalui pengukuran jangka pendek dan jangka panjang. Untuk yang jangka pendeknya, kadar obat digoxin, antikonvulsan dalam darah, kemudian kadar glukosa darah pada penggunaan obat antidiabetes, INR pada penggunaan warfarin, kemudian kolesterol pada penggunaan statin, kemudian kadar kalium serum pada penggunaan spironolactone. Kemudian untuk jangka panjangnya, HbA1c pada penggunaan obat antidiabetes. Kemudian faktornya, faktor pasien, umur, jenis kelamin, ras, genetik, tinggi badan, berat badan, kondisi klinik, status nutrisi, dan penggunaan obat. Dan faktor laboratoriumnya, cara pengambilan spesimen, penanganan spesimen, waktu pengambilan, metode analisis, kualitas spesimen, jenis alat, dan teknik pengukuran. Kemudian di sini ada penilaian fungsi ginjal. Ini ada kreatinin serum, clearance kreatinin, urea, kemudian klasifikasi dari status ginjal. Jika CL/CR-nya kurang dari 60 ml per menit, perlu penyesuaian dosis terhadap obat-obat yang ekskresi melalui ginjal. Kemudian rumus dari clearance kreatinin, rumus Cockcroft dan Gaut. Jadi obat-obat yang perlu dimonitor pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal ada golongan aminoglikosida, obat dengan indeks terapi sempit, obat-obat seperti asam ascorbat, cimetidin, levodopa, dan metildopa dapat mempengaruhi nilai kreatinin pada pengukuran laboratorium walaupun tidak berarti ada gangguan fungsi ginjal. Kemudian yang selanjutnya ada tes fungsi utama hati, sintesis metabolisme, kemudian ekskresi. Jadi gejala penyakit hati, lemah, penurunan berat badan, mual, perut tidak nyaman, sedikit demam, kebingungan
kebingungan. Tanda penyakit hati: jaundice, asites, pruritus edema, ensefalopati, varises esophagus. Kemudian tes untuk sintesis hati, serum protein seperti albumin, transferin, prealbumin, globulin, retinol, binding protein. Kemudian faktor pembekuan darah, kemudian serum amonia 15 sampai 55 milimol per liter. Kemudian direk atau konjugasi meningkat berarti obstruksi, indirek tidak terkonjugasi meningkat berarti hemolisis. Nilai keduanya meningkat berarti sirosis, obstruksi atau kanker. Alkalen fosfat meningkat, obstruksi, luka atau sirosis, gamma glutamil, transferase meningkat. Kolesitis, sirosis, atau obstruksi. Obat-obat yang dapat meningkatkan bilirubin, obat yang bersifat hepatotoksik, dan efek kolestatik, antimalaria, primaquine, sulfa, streptomycin, rifampicin, theophylline, asam ascorbat, epinephrine, dextran, metildopa. Obat-obat yang meningkatkan serum bilirubin dan ALP ada lupurinol, carbamazepin, captopril, chlorpromid, ciproheptadin, dan lain-lain. Kemudian rentang nilai baku tes fungsi hati. Jadi ini ada rentang nilai baku tes fungsi hati. Bilirubin total 2 sampai 20 milimol per liter, bilirubin terkonjugasi 3 sampai 17 mikromol per liter, AST 0 sampai 35 unit per L, ALT sama dengan 0,35 unit per L, ALP 25 sampai 100 unit per L, GGT 5 sampai 45 UI per L, albumin 35 sampai 55 gram per liter, PT 0 sampai 14 detik, INR 1 sampai 1,2. Selanjutnya di sini ada keseimbangan elektrolit. Yang pertama ada natrium, normalnya itu 135 sampai 145 milimol per liter. Natrium itu ion ekstraseluler yang berperan penting dalam menjaga osmolalitas serum dan volume cairan ekstraseluler. Sumbernya itu bisa dari garam, dari obat juga bisa, diekspresikannya melalui ginjal. Hiperosmolalitas dapat menyebabkan dehidrasi otak, bingung, dan perdarahan intrakranial disebabkan karena pecahnya pembuluh darah. Di sini ada gejala hiponatremia, di mana kadar natriumnya itu kurang dari 135 milimol per liter. Penyebabnya itu biasanya defisiensi natrium, di mana mengakibatkan gangguan ginjal dan diuretik, lalu kelebihan air, CHF, carbamazepin, kesalahan membaca pasca operasi, lalu ada TPN, konsekuensi klinik itu bisa mual dan muntah, koma, dan lain-lain. Lalu ada klasifikasi hiponatremia, di mana kadar natriumnya itu 125 sampai 130 milimol per liter. Itu dia sedikit gejala dan nggak perlu treatment atau pengobatan. Untuk yang kurang dari 120 milimol per liter, pasiennya itu lemah, lalu ada pembatasan cairan. Kurang dari 110 milimol per liter itu palsi atau gangguan motorik. Untuk yang 90 sampai 105 milimol per liter, tanda neurologi parah. Treatmentnya itu diidentifikasi dulu faktor penyebabnya, lalu di treatment secara tepat. Kehilangan natrium, pemasukan air dan garam.
Untuk kelebihan air, batasi natriumnya dan pemasukan air. SIADH dibatasi cairannya 1 sampai 1,5 liter per hari. Jika natrium kurang dari 120, maka penggantian natrium dengan mempertimbangkan demeclocycline. Selanjutnya itu ada hipernatremia, di mana kadar natriumnya lebih dari 155 mmol per liter. Faktor penyebabnya berkurangnya pemasokan. Itu menyebabkan koma pada lansia dan bayi, meningkatnya hilangnya cairan. Biasanya diare pada bayi, berkeringat yang berlebihan. Faktor penyebab kelebihan natrium itu ada pemasukan natrium yang berlebihan dan retensi natrium. Konsekuensi kliniknya dehidrasi sistem saraf pusat, di mana menyebabkan haus dan koma. Perdarahan otak lebih dari 160 mmol per liter atau 75%, di mana menyebabkan 75% berakhir kematian. Treatmentnya itu biasanya identifikasi penyebab utamanya dulu dan diberikan treatment yang tepat. Biasanya pakai cairan intravena 5% dextrosa atau 0,45% salin. Banyak obat yang mempengaruhi kadar natrium darah. Yang pertama, steroid anabolik, kortikosteroid laksatif, litium, dan antiinflamasi non-steroid dapat meningkatkan kadar natrium. Karbamazepin, diuretik, sulfonylurea, dan morfin dapat menurunkan kadar natrium. Trigliserida tinggi atau protein rendah dapat secara artifisial menurunkan kadar natrium. Hal yang harus diwaspadai, nilai kritis untuk natrium itu kurang dari 120, dia menyebabkan lemah dan dehidrasi. 90-105, gejala neurologi parah dan penyebab vaskular. Lebih dari 155, gejala kardiovaskular dan ginjal. Lebih dari 160, itu bisa menyebabkan gagal jantung. Yang kedua ada kalium, di mana kadar normalnya itu 3,5 sampai 5 mmol per liter. Kalium adalah ion intraseluler, diekspresikan dari tubuh melalui urin, tetapi juga dapat hilang melalui GIT selama muntah dan diare. Fungsi utamanya yaitu menjaga keadaan jaringan neuromuskular, penting dalam metabolisme KH dan protein, dan reaksi enzimatik. Pemasukan makanan yaitu 100 mmol per hari. Hiperkalemia adalah gejala di mana kalium lebih dari 6,5 mmol per liter. Penyebabnya itu kelebihan pemasukan kalium, menurunnya eliminasi kalium, gagal ginjal, diuretik, penggunaan obat ACE inhibitor, redistribusi kalium, transfusi darah, dan konsekuensi kliniknya takikardia, VF, otot lemah. Treatment untuk hiperkalemia biasanya diidentifikasi dulu penyebab utamanya, lalu untuk treatmentnya ada oral ion exchange resins, intravena kalsium gluconat, soluble insulin, dan 5% glukosa. Penggunaan obat, pemberian penisilin kalium secara intravena mungkin menjadi penyebab hiperkalemia. Penisilin natrium dapat menyebabkan peningkatan ekspresi kalium. Beberapa obat dapat menyebabkan peningkatan kadar kalium seperti penisilin natrium, diuretik hemat kalium, contohnya spironolakton, ACE inhibitor, dan NSAID. Hiperkalemia juga sering dijumpai pada pasien dengan gangguan ginjal. Lalu ada hipokalemia, di mana kadar kaliumnya kurang dari 3,5 mmol per liter. Penyebabnya kekurangan kalium, muntah, diare, gangguan ginjal, diuretik, steroid, redistribusi, alkalosis, insulin,
steroid, beta antagonis T. Kekurangan pasokan, diet, konsekuensi klinik bila kaliumnya kurang dari 2,5 milimol per liter. Gangguan neurologikal, gangguan muskular, dan gangguan kardiak. Treatment atau pengobatannya biasanya diidentifikasi dulu, lalu diberikan oral replacement terapi, monitor plebitis atau radang pada pena, garam kalium klorida, atau bisa disebut KCl lebih banyak digunakan untuk pengobatan hipokalemia. Lalu ada tes hematologi. Yang pertama itu eritrosis atau sel darah merah terlibat dalam membawa oksigen diikat oleh hemoglobin. Konsentrasi hemoglobin umumnya tergantung jumlah eritrosit, ukuran standar kapasitas oksigen dalam darah. Meningkatnya eritrosit terjadi pada kondisi stres, kondisi yang menyebabkan hipoksia, dan pasien dehidrasi. Indeks eritrosit MCV min corpus volume yang normal itu 72 sampai 100 mikrometer. MCV rumusnya itu HT per RI dikali 10, ada MCH min corpuscular hemoglobin yang normal itu 24 sampai 34. Lalu ada MCHC min corpuscular HB constant yang normalnya itu 32 sampai 35 gram. MCV mikro atau makro. Meningkatnya MCV terjadi pada defisiensi folat, defisiensi vitamin B12, konsumsi alkohol yang berlebihan, penyakit hati kronik. Menurunnya MCV terjadi pada anemia defisiensi zat besi, defisiensi vitamin B12 yang parah. Hal yang harus diwaspadai itu yang pertama, implikasi klinik akibat kombinasi dari penurunan HB, HCT, dan sel darah merah. Kondisi gangguan produksi eritrosit dapat menyebabkan penurunan nilai ketiganya. Yang kedua, nilai HB kurang dari 5 gram adalah kondisi yang dapat memicu gagal jantung dan kematian. Kalau nilainya lebih dari 20, memicu capillary clogging sebagai akibat hemokonsentrasi. Nah, ini ada berbagai macam pemeriksaan laboratorium untuk darah. Ada hemoglobin, normalnya itu untuk pria 14 sampai 16 gram. Untuk wanita 12,5 sampai 15. Ada pemeriksaan hematokrit untuk pria normalnya 42 sampai 50%, untuk wanita 38 sampai 47%. Lalu volume korpuskuler rata-rata normalnya 86 sampai 98 mikrometer. Sel darah putih 4.500 sampai 10.500. Sel darah putih diferensiasi. Lalu ada hitung trombosit. Nah, penyebab anemia secara umum, produksi atau aktivitas menurun, kegagalan sumsum tulang, menyebabkan anemia aplastik dan mielodisplastik, defisiensi Fe, vitamin B12, asam folat, dan toksin. Destruksi meningkat, menyebabkan anemia hemolitik atau biasanya bawaan dan akuisita. Kehilangan darah menyebabkan anemia hemoragik, bisa akut dan kronis. Anemia menurut morfologi sumber daya manusia. Mikrositik hipokromik anemia defisiensi zat besi, di mana pasien terlihat pucat karena HB-nya sedikit dan kecil. Ada banyak retikulosit di sirkulasi darah. Bisa terjadi karena yang pertama penggunaan aspirin dalam waktu yang lama, sehingga menyebabkan iritasi lambung, kemudian terjadi perdarahan di lambung. Lalu yang kedua ada kehilangan darah, yang ketiga kehamilan karena si bayi mengambil besi dari ibunya.
lalu kelainan usus sehingga absorpsi zat besinya berkurang, dan kelahiran prematur di mana simpanan zat besi pada bayi masih rendah. Normositik anemia deficiency of erythropoietin disebabkan karena kelainan fungsi ginjal. Makrositik atau mikrositik hipokromik anemia deficiency of folic acid dan vitamin B12, di mana pasien ini terlihat besar tetapi rapuh karena kekurangan asam folat dan vitamin B12 yang menyebabkan gangguan sintesis DNA sehingga pembelahan sel berkurang. Selanjutnya ada leukosit atau sel darah putih, terdapat dalam jumlah sedikit pada aliran darah, banyak tersimpan di sumsum tulang belakang dan jaringan. Lalu ada neutrofil, fungsinya fagositosis bakterial, fungi, dan sisa sel. Olahraga berat dan emosi dapat juga menyebabkan neutrofil dilepaskan ke dalam sirkulasi. Yang menyebabkan meningkatnya neutrofil antara lain karena infeksi, nekrosis jaringan, gangguan metabolik, merokok, penggunaan kontrasepsi, kortikosteroid, dan kehamilan yang terlambat. Sedangkan kalau menurunnya neutrofil disebabkan karena sinar rongsen, alkoholik kronik, kehilangan sumsum tulang belakang, dan infeksi berat. Selanjutnya platelet merupakan bagian integral dari proses pembekuan. Trombositosis atau meningkatnya platelet dapat terjadi karena destruksi akibat splenektomi atau produksinya meningkat, misalnya karena penyakit inflamasi kronik. Sedangkan meningkatnya bisa dikarenakan idiopati, DIC, atau juga bisa karena obat, contohnya efek furosemid bereaksi dengan hapten. Kalau menurunnya karena supresi sumsum tulang belakang, leukemia, AIDS, anemia, megaloblastik, dan sistemik lupus erythematosus. Ini ada sedikit contoh tentang hasil laboratorium. Di sini saya akan sering menemukan hasil-hasil laboratorium seperti ini. Bisa dari dalam rumah sakit atau bisa juga dari klinik luar. Contohnya, ini kalau dilihat dari hasilnya, itu kan ada nilai rujukan nih, ya kan, atau nilai normal. Di situ biasanya kalau hasil lab itu akan sama kalau hasilnya bagus, tapi dia akan bold atau tebal angkanya apabila terjadi di bawah atau di atas nilai rujukan. Di sini yang saya checklist itu adalah tentang gula darah sewaktu, di mana pasien saat pemeriksaan gula darah sewaktu hasilnya sangat tinggi, 840. Setelah dikonfirmasi, ternyata memang pasien tidak pernah minum obat DM sebelumnya. Jadi sepertinya tanda-tanda diabetesnya ini sudah muncul dari gula darah sewaktunya. Tetapi untuk memastikan apakah pasien tersebut benar diabetes atau tidak, dokter pasti akan mempunyai cara lagi untuk menentukan hasilnya, bisa dengan HbA1c-nya atau dengan gula darah PP puasanya. Nah, kalau yang satu ini contoh hasil urium kreatinin darah, di mana kalau kebetulan di rumah sakit saya hasil ini digunakan untuk pasien yang mendapatkan obat mikardis atau isinya telmisartan. Jadi kita akan melihat hasil EGFR-nya itu melalui aplikasi namanya Medscape. Jadi nanti nilainya itu dimasukkan ke dalam Medscape-nya itu nanti sudah muncul hasilnya. Biasanya nanti kita search EGFR, dia akan muncul pilihan female atau male, jadi perempuan atau laki-laki. Nah, kita masukkan kebetulan di sini pasiennya adalah Ibu Siti Marhamah. Berarti perempuan, kita kliknya female. Nanti dia akan minta lagi untuk umur usia pasien. Itu bisa kita lihat lagi dari tanggal lahir pasien. Dimasukkan, lalu nanti masukkan lagi hasil kreatinin darah 2,4, lalu kita klik, dia akan muncul hasilnya EGFR-nya itu 20,97. Nah, hasil ini biasanya kita gunakan untuk menentukan pasien tersebut bisa dapat obatnya atau tidak nih jika menggunakan BPJS. Nah, untuk BPJS sendiri itu mengcover apabila EGFR-nya itu
di bawah 30. Nah, ibu ini hasilnya kan tadi 20,97 ml setelah kita hitung. Berarti bisa kita berikan untuk mikarbisnya. Lalu selanjutnya ini ada contoh hasil LDL, kolesterol juga nih. Di situ nilai rujukannya kan kurang dari 48. Hasilnya dia 34. Oh, berarti masih bagus nih HDL-nya. Lalu untuk yang LDL-nya, nilai rujukannya optimalnya tuh kurang dari 100. Sedangkan hasil dia 207, berarti udah jaga-jaga nih, udah hasilnya lebih gede. Biasanya nanti dokter sudah akan meresepkan obat untuk penurun LDL-nya. Sama kalau di sini kita pakainya biasanya HbA1c untuk menentukan pasien itu bisa dapat insulin atau tidak. Biasanya pakai insulinnya yang long acting seperti Lantus, Levemir, Apidra, itu biasanya kita lihat dari hasil HbA1c. Kalau untuk BPJS sendiri di tahun 2022 itu hasilnya harus lebih dari 7,5. Nah, kita lihat di sini, ini kita bunderin pasiennya hasilnya 11,9. Berarti memenuhi syarat. Pasien itu misalkan diresepkan Levemir, berarti bisa kita berikan hasilnya memenuhi. Tapi apabila hasil HbA1c-nya kurang dari 7,5, biasanya kita pihak farmasi akan menghubungi dokter. Dok, hasil HbA1c-nya pasien A kurang dari 7,5. Saat BPJS-nya harus di atas 7,5. Bagaimana ya dok terapi selanjutnya? Apakah tetap diberikan insulin atau memang mau diganti dengan yang lain? Ada beberapa dokter yang mengganti Lantus dengan Novorapid tapi dosis dinaikkan. Ada juga yang ya udah mbak nggak usah deh insulinnya pakai tablet aja. Bisa jadi dikombinasikan dengan Diamikron dan Metformin atau dengan Glimepiride atau Glibenclamid. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya kelompok kedua. Ini juga sangat lengkap juga ya parameter-parameter yang ada dari pemeriksaan laboratorium. Bisa di stop share dulu. Ya, oke. Nanti materinya saya buka e-learning, teman-teman udah bisa buka ya. Sudah ada cek e-learning lagi. Nanti saya dapat info dari POSI kemarin kalau e-learning udah bisa digunakan, nanti tugas-tugasnya bisa di situ. Saran saya sih nanti materi-materi ini selain teman-teman kumpulkan, juga di-share di grup kelas ini ya. Jadi semuanya juga dapat pembelajarannya, walaupun bukan kelompoknya sendiri. Nah, saya lihat dari kemarin pun juga cukup lengkap yang teman-teman tampilkan. Nah, sedikit saya membahas di sisa waktu ini ya, tentang pemeriksaan hasil lab pasien. Ini farmasis kadang-kadang agak tabu atau agak cuek ya terhadap hasil lab seseorang gitu. Seseorang gimana sih hasil labnya? Tadi banyak tuh parameter hatinya seperti apa, parameter fungsi ginjal, jantung, organ-organ vital itu semuanya bisa dicek dari darahnya, dari urinnya, dari pemeriksaan sputum, dahar, segala macam itu bisa diketahuan penyakitnya apa. Tadi juga ada HbA1c ya, pemeriksaan dari gula pada pasien, kadar gulanya tinggi apa enggak. Biasanya A1C itu untuk melihat kadar gula selama 3 bulan terakhir. Nah, itu seorang farmasis pun juga harus betul-betul terlibat lebih dalam ya di rumah sakit khususnya untuk hasil-hasil lab. Kalau nggak tahu, searching parameter normalnya itu sebenarnya berapa. Kalau teman-teman pernah cek lab ya di tempat yang besar-besar, Pramita, Prodia, apapun hasil labnya, bagian ujung sana ada tulisan normalnya berapa, pada pria berapa, pada wanita berapa. Nah, kemudian hasil-hasil yang nggak pas atau hasil-hasil yang melebihi atau kurang kerendahan, pokoknya ada yang bermasalah di situ, itu akan ditulis centang bintang di sampingnya. Artinya ini loh masalahnya gitu. Di sini loh yang harus diobatin, di sini loh yang terjadi masalahnya di situ gitu. Nah, dari situ baru bisa kalau dilanjutkan lagi apa obatnya diberikan.
farmasi bisa lihat kira-kira dari hasil seperti ini, seperti kemarin teman-teman belum farmakoterapi ya. Farmakoterapi itu nanti kita lebih detail lagi melihat kasus demi kasus sampai dengan drug related problemnya, DRP-nya seperti apa. Jadi ada satu kasus, saya sampaikan keluhan pada pasiennya apa, hasil lab-nya apa segitu banyaknya, kemudian obat yang diberikan apa, nanti si farmasisnya apoteker ini akan menilai kira-kira ada DRP-nya apa enggak, drug related problemnya. Misalnya nanti ada indikasinya apa enggak obat ini, atau obatnya dosisnya ketinggian apa enggak, atau ada obat yang tidak diberikan apa enggak, indikasinya ada tapi obatnya nggak dikasih. Seperti kemarin itu kasusnya saya buat seorang anak yang mengalami sesak nafas, asma, tapi dia juga ada diagnosanya itu pneumonia. Nah, obat-obatan yang diberikan tuh semua hanya obat asma aja. Teman-teman, seorang farmasis harus tahu obat asma itu sebenarnya guideline terapinya apa ya? Pengobatan yang diberikan ke sana itu sebenarnya apa? Dan obat apa yang di dalam resep ini yang belum ada, sehingga nanti bisa diusulkan sebagai farmasis kepada dokter. Ternyata di situ kalau dilihat beberapa kelompok, saya lihat semuanya fokus ke asmanya. Padahal pneumonia pun juga harus tertangani. Terlihat dari mana? White blood cell-nya atau leukositnya itu tinggi sekali. WBC-nya hasil lab-nya tinggi, mereka nggak lihat normalnya berapa sih, ternyata itu tinggi banget. Artinya ada infeksi di situ. Ditambah lagi suhu pasiennya juga tinggi, 39 derajat. Artinya udah mendukung kalau ada infeksi pada paru-paru. Maka kalau sudah seperti itu, selain obat asma, apa yang perlu diberikan? Kira-kira apa? Sudah ada hasil toraknya juga, di lobus kanan bagian paru-parunya itu sudah ada cairan. Ada antibiotik, ya. Perlu diberikan antibiotik. Kemarin ada kelompoknya sesuai, kasih antibiotik. Terus berikutnya, antibiotik apa yang harus diberikan? Pada anak usia 8 tahun misalnya. Oh, levofloxacin aja Pak yang diberikan. Levo itu bagus. Levo coba cek semua literatur yang ada. Levofloxacin bagus untuk pneumonia, semuanya oke, semuanya bagus lah hasilnya. Tapi ada nggak menggunakan buat anak-anak? Oh, ternyata nggak boleh buat anak-anak. Nah, yang gitu-gitu tuh farmasis harus tahu. Ternyata buat anak, kenapa sih nggak boleh pakai levo? Kenapa nggak boleh pakai fluoroquinolone? Karena menghambat pertumbuhan. Nanti kerdil-kerdil anaknya, nggak bisa tinggi. Itu salah satu efek obat jangka panjang ketika penggunaannya sering tuh untuk golongan quinolone, makanya nggak boleh. Nah, yang paling tepat apa yang diberikan? Itu farmasis harus tahu juga. Jadi, di dalam farmasi klinik, teman-teman sebagai mitra atau teman satu level ya dengan dokter nantinya di rumah sakit itu, bukan hanya sekedar bagian pengadaan obat saja, tapi juga bagian meningkatkan kepatuhan pasien juga mungkin salah satu job desk dari farmasis juga tuh. Meningkatkan kepatuhan, kemudian juga menilai terapi yang telah diberikan. Di farmakoterapi itu akan lebih detail lagi. Jadi nyambung ya. Di sini dibahas konsepnya dulu secara umumnya ke teman-teman. Praktikumnya di farmakoterapi itu akan lebih detail lagi. Ya, kurang lebih itu ya tambahan terkait dengan ini. Ada pertanyaan, teman-teman? Cukup? Cukup ya? Cukup, Pak. Oke, saya absen dulu. Dia Ayu, Hadir, Pak. di satu tempat tadi ya. Anita, Hadir, Pak. Malah, Komalasari ada? Udah ngechat di chatbox sih, Pak. Hadir. Oh, oke. Muhammad Romli, Hadir, Pak. Yulita, Hadir, Pak. Ravelina, Hadir, Pak. Lulu, Lulu hadir ya tadi ya. Septi Berta, Hadir, Pak. Siti Nurmaya, Hadir, Bapak. Ayodhya,
Ayo dia hadir, Pak. Fahmi, Hadir, Pak. Ananda Sela, Hadir, Pak. Oke, Iskandar, Hadir, Pak. Nia, Hadir, Pak. Azahra, Mutiara Andini, Hadir, Pak. Nia Mulyani, Hadir, Pak. Septia Wafa Hairia, Hadir, Pak. Indah Oktavia, Hadir, Pak. Teguh Setiawan, Hadir, Pak. Siti Askia, Hadir, Pak. Ilmi, Hadir, Pak. Sally, Hadir, Pak. Silvi. Hadir, Pak. Udah panggil semua ya? Bapak malah Oke. hadir, Pak. Ya, malah hadir. Semua hadir. Oke, kalau gitu saya rasa cukup ya, teman-teman ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam. kasih, semua Makasih, sehat-sehat. Pak.